angkutan umum yang kita sediakan. Dalam arti bahwa dia misalkan kepentingan menuju ke kantor bisa menggunakan sepeda dari rumahnya menuju halte JRC, kemudian masuk ke dalam kendaraan JRC, kemudian turun di tempat tujuan dan bisa menggunakan sepeda kembali. Begitu juga kemungkinan ke tempat wisata ya, seperti Ancol rasanya sangat menarik sekali. Jadi dari rumah bisa berolahraga nantinya di Taman Wisata Ancol. Bapak-bapak, jadi itu yang dapat saya sampaikan, bahwa dalam rangka untuk pengoperasian nanti JRC, mohon ini dipercepat proses perizinannya, baik itu dari BPD maupun dari Sinar Jaya. Begitu juga dari Basriket, ya Bapak. Jadi segera diselesaikan perizinannya agar semuanya berjalan dengan baik. Untuk teknis, kapan kita akan melaksanakan take off atau peresmian pertama nanti, mungkin lebih lengkap lagi nanti dari Kepala Bagian Humas BPTJ yang akan menyampaikan lebih detail lagi. Untuk itu kepada Pak Budi kami persilakan. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Direktur Angkutan, kita akan membahas persiapan mengenai kegiatan kita yang kita laksanakan pada bulan ini. Jadi sebenarnya kegiatan kita ini adalah kegiatan kampanye. Kampanye bagaimana kita bisa mengoptimalkan on-motorized transportation sebagai bagian dari first mile dan last mile dalam proses pelaksanaan penggunaan angkutan massal. Karena itu di dalam rapat kali ini juga selain Bapak dan Ibu yang kita undang dari operator maupun dari developer, kita juga mengundang teman-teman dari komunitas. Ada komunitas pejalan kaki di sini dari Pak Ambet, saya ini, dan juga ada dari komunitas Back to Walk. Back to Walk apakah dia mewakili? Datang kali. Jadi kemarin kita sudah sounding juga kepada teman Back to Walk, mereka sudah siap untuk mensupport kegiatan kita. Jadi kegiatan kita nanti kampanye kita ini ada dalam bentuk dua kegiatan, yaitu kegiatan pertama adalah diskusi virtual. Ada paparannya nggak Pak Budi? Sebentar nanti. Oh ya. Jadi kegiatan pertama nanti adalah diskusi virtual tentang bijak bertransportasi di masa pandemi, yang kemudian ini akan lebih fokus pada bagaimana kita mengoptimalkan non-motorized transportation, dan ini adalah berjalan kaki dan sepeda. Ini kemudian nanti dari kegiatan yang pertama ini nanti kita akan berlanjut ke kegiatan kedua, yaitu bagaimana kita kampanye yang sifatnya outdoor ya, di mana kita akan melaunching pelayanan JR Connection, sekaligus kita meresmikan seluruh pelayanan JR Connection yang ada di Jabodetabek itu siap untuk memberikan layanan bagasi gratis bagi pengguna sepeda lipat. Dimana kemarin sudah sepakati pada kegiatan first meeting pada tanggal 1 September antara para pimpinan BPTJ dengan para operator. Kira-kira semacam itu kegiatannya. Dan kegiatan itu akan kita laksanakan memang bersamaan dengan rangkaian kegiatan Hari Perhubungan Nasional. Dan ini kita memang mencari momentum yang tepat. Momentumnya saya kira cukup mengenai. Pertama, Hari Perhubungan Nasional. Kedua, ada kecenderungan pengguna sepeda itu meningkat di masa pandemi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bertransportasi yang sehat di masa pandemi. Jadi teknis dari kegiatan ini nanti adalah kita menggali masukan dan juga saran-saran dari ibu-ibu dan bapak-bapak ini terhadap konsep kegiatan kami, sehingga nanti kegiatan ini menjadi sepakatan kita bersama untuk bagaimana dilaksanakan. Nanti akan kami sampaikan konsep kegiatan kita yang nanti akan disampaikan oleh pihak pelaksana kerjaan
Pak Heri, dan nanti kita bersama simak dan setelah itu kita bahas dan kita berharap ada masukan dari Bapak dan Ibu yang ada di sini. Sebelum dilakukan presentasi mungkin sebenarnya nanti kalau rekan-rekan dari Disub sudah hadir, kita berharap juga membahas satu hal yang cukup krusial, yaitu tentang bagaimana sebetulnya mekanisme penurunan penumpang di wilayah DKI Jakarta yang tentunya nanti perlu dipikirkan ketika kemudian CR Connection itu membawa sepeda, sehingga proses bongkar muat dari sepeda itu tidak kemudian mengganggu kondisi lalu lintas yang ada di sekitar. Dan sebenarnya juga yang menjadi bahan diskusi kita ini Pak, yaitu mudah-mudahan nanti teman-teman dari kita sepeda bisa. Saya kira demikian dulu, nanti silakan Pak Heri untuk bisa mempresentasikan rencana kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Direktur, Pak Kabak, Pak Budi, Bapak Ibu sekalian dari pihak penyedia layanan transportasi dan juga rekan-rekan dari BPTJ. Di sini saya akan coba sampaikan beberapa gagasan awal terkait dengan kampanye kita. Kampanye besarnya adalah bijak bertransportasi di masa wabah COVID-19. Jadi artinya bagaimana kita bisa melakukan kegiatan tetap dengan protokol dan juga adanya dukungan dari pemerintah dalam hal ini BPTJ dalam hal mengkoordinasikan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan bijak bertransportasi ini. Nah, kegiatannya sebenarnya ada dua Pak, ada dua kegiatan besar yang kita akan lakukan. Tapi intinya adalah semuanya bagaimana melakukan kampanye sosial marketing, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dalam atau beradaptasi dengan kejadian-kejadian yang atau dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Nah, saat ini boleh dikata kalau kita lihat di transportasi umum ditinggalkan. Kalau lihat kondisi secara umum, transportasi umum berkurang, tapi kendaraan pribadi justru meningkat. Saya belum tahu datanya, barangkali Bapak Ibu sekalian pasti lebih tahu angka-angkanya. Tapi pasti ini karena diyakini bahwa alat transportasi merupakan salah satu media penularan COVID-19 ini yang mengakibatkan banyak orang beralih pada kendaraan pribadi. Ini mungkin analisa kami, mungkin nanti data-data bisa dilihat. Nah, sehingga dibutuhkan sebuah kampanye untuk membangun kesadaran masyarakat untuk bertransportasi secara bijak. Secara bijak artinya mengkomunikasikan kendaraan umum yang tentunya sudah melakukan protokol-protokol sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi berwenang, oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini, mengatur jarak dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah juga mengurangi resiko transportasi lanjutannya. Biasanya kan yang turun dari bis naiknya Gojek dan sebagainya. Artinya ini yang kita coba kampanyekan dalam kondisi saat ini adalah masyarakat melakukan beradaptasi dengan kondisi ini. Artinya menggelorkan kembali transportasi sepeda. Walaupun memang kalau lihat pertanyaan masyarakat, kalau kami yang tinggal di Cikarang, tinggal di BSD dan sebagainya, gimana caranya? Inilah yang saya kira dukungan pemerintah dan dukungan dari operator bis untuk membantu mendukung kampanye bijak bertransportasi ini. Next. Itu saya kira pengantar umumnya tentang kenapa kita melakukan kegiatan ini. Kemudian saya kira ini tujuannya adalah membangun sebuah kebiasaan baru dengan dukungan semua pihak tentunya. Baik, next. Bukan ini yang sana yang udah. Nah, gitu Ya. ya.
Baik, kegiatan pertama yang kita akan lakukan adalah sebuah kegiatan webinar. Webinar dalam hal ini kita melibatkan komunitas pejalan kaki, pekerja berjalan kaki dan juga komunitas bike to work untuk istilahnya forum berbagi dan juga forum mendengar antara pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh BPTJ dengan komunitas. Nah, di sini juga kita akan melakukan sosialisasi dengan live event. Live event itu artinya kita menggunakan radio yang selama ini banyak didengar oleh para profesional muda ya. Nah, dalam hal ini kita coba pakai grupnya Kompas Sonora karena Sonora yang saya kira jaringannya cukup luas dan juga istilahnya didengar oleh para pengguna jalan tol. Next. Nah di sini kita mengundang ada 3 narasumber. Yang pertama jelas dari BPTJ Bapak Ibu Kepala Badan. Kemudian yang kedua dari aspek kesehatan kita perlu mendengar gagasan dan juga masukan-masukan dari kawan-kawan profesi dokter yang saat ini saya kira sangat juga menonjol di dalam pemberitaan dan memang kita undang yang lumayan kritis supaya paling tidak membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa dalam era COVID-19 ini kita harus berubah. Jadi kata kunci adalah berubah dan berubah. Nah, kita berharap Ketua Ikatan Dokter Indonesia bisa menyampaikan gagasan-gagasannya, walaupun mungkin nanti kita coba bicara bahwa ini lebih diarahkan kepada bijak bertransportasinya, tidak kepada kebijakan kesehatannya. Kemudian yang ketiga adalah kita mendengar dari komunitas bike to work. Jadi mungkin pilihannya Pak untuk Saudara Yanto. Jadi ini adalah talk show 60 menit yang juga akan disiarkan. Jadi ini ada 3 alternatif sebenarnya, apakah Sonora, Sriwijaya atau Motion. Tapi kita mungkin lebih memilih atau lebih menyarankan menggunakan Sonora karena dia jelas jaringan media massa Kompas. Dan nanti juga akan ditayangkan lewat YouTube channel dan juga IG live-nya radio tersebut. Next. Nah, dan di sini juga untuk menarik perhatian atau untuk membuat para peserta tetap stay pada acara tersebut, kita akan siapkan door prize yang cukup bernilai. Mungkin kita coba cari yang menarik, dan kayaknya setelah kita survei ke beberapa komunitas pesepeda, ada sepeda lipat yang saat ini sedang banyak dicari oleh mereka. Barangkali kita jadikan utama. Nah, ini adalah audiens yang kita akan undang: komunitas pesepeda, ya, media massa nasional, koalisi pejalan kaki, pemangku kebijakan lainnya, kemudian rekan-rekan dari pelaku industri transportasi dan ormas-ormas yang punya daya jangkau lebih luas, dan juga masyarakat umum, lembaga pendidikan, mahasiswa transportasi dan juga masyarakat umum. Artinya dengan 50 sampai 100, minimal 50 dan sampai 100 orang peserta dalam webinar ini, kita berharap ada gaung awal dari kampanye kita, kampanye besar bijak bertransportasi di era COVID-19. Next. Berikutnya. Nah, kata kunci dari sebuah kampanye adalah bukan eventnya sendiri, tapi adalah publikasi yang diharapkan dari event ini. Nah, kita di sini merencanakan ada beberapa publikasi yang akan kita upayakan dan kita akan dorong. Pertama, live eventnya sendiri lewat radio dan media sosial tadi, Pak. Kemudian yang kedua adalah pemberitaan atau features atau berita tentang ini di media online yang bisa menjangkau target yang lebih luas. Dan juga pastilah kita akan memanfaatkan seluruh jejaring media sosial yang kita miliki, apakah yang dimiliki sendiri oleh BPTJ, dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, dan juga
dimiliki oleh kawan-kawan operator bis, sehingga daya jangkaunya akan lebih luas. Ini adalah prakondisi. Bagaimana webinarnya dalam prakondisi mengangkat isu ini, mengangkat topik sehingga gagasan bersepeda dari daerah remote, daerah yang sebenarnya secara logika nggak terjangkau oleh para pekerja bersepeda, tetapi dengan dukungan JRC, JR Connection, kegiatan ini bisa terlaksana. Nah, ini barangkali kampanye awal. Nah, setelah kampanye ini kita berharap ada snowball efek bola salju dari isu yang kita garap, yang kita lontarkan ini melalui media sosial, termasuk juga melalui WA grup komunitas dan sebagainya. Ini pernah kita lakukan dulu beberapa tahun yang lalu pada saat kita meluncurkan pertama kali JR Connection, walaupun konsepnya agak berbeda karena waktu itu kita masih bisa mengundang wartawan dalam satu forum. Jadi kalau saat ini dengan kondisi seperti ini yang kita lakukan adalah yang paling memungkinkan adalah webinar. Tapi gagasannya sama, bagaimana menggelindingkan sebuah gagasan. Nah, minggu depannya barulah kita lakukan peluncuran GRC Back Tour. Ini nama baru coba kami gagas Pak, nanti bisa didiskusikan namanya apakah tepat atau tidak. Kemudian next, kita pakai host yang menarik perhatian supaya nanti pada saat publikasinya juga menarik perhatian publik. Ini anaknya Marisa Haq. Next, ini dua alternatif logo, nanti bisa kita bahas apakah ini bisa terpilih atau mungkin kita akan buat lagi yang baru. Next, penempatannya di sini. Nah, ini barangkali juga untuk menarik perhatian para pekerja-pekerja di daerah Jabodetabek ini. Jadi memang kampanye yang bergerak. Ini moga-moga rekan-rekan operator juga bersedia menempatkan stiker ini di belakang bisnya, nanti di sebelah kanan logo bisnya, kemudian sebelah kiri logo BPTJ. Baik, berikutnya kemudian, nah publikasinya kita akan mengundang dua media online yang kuat. Yang pertama adalah Medcom itu adalah yang dimiliki oleh Metro TV. Nanti pemberitaannya juga bisa kita mintakan lewat Metro TV, apakah itu Metro TV-nya atau juga YouTube channelnya. Kemudian juga lewat media sosial mereka. Dan yang kedua adalah grupnya MNC atau grupnya iNews. Di sini kita akan lewat media sosial. Liputannya adalah liputan video, Pak. Jadi features videonya akan diviralkan juga. Jadi lewat dua media ini, dan juga nanti kita bantu dengan membuat tulisan-tulisan terkait dengan ide baik to work dari daerah luar Jakarta. Next, saya kira itu sementara Pak gagasan awal, konsep awal yang mungkin mohon masukan dan arahan dari Bapak Ibu sekalian bagaimana merealisasikannya. Mengenai lokasi dan sebagainya mungkin bisa didiskusikan nanti Pak Budi, Pak Direktur. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Pak, Ya. itu nanti mungkin saya sedikit. Tapi webinar tanggal berapa, jam berapa, kemudian acara launching GRC itu tanggal berapa itu taruh di ini? Baik Pak, jadi dari konsep awal memang agar kegiatan kita bergaung itu antara webinar sama dengan kegiatan event yang outdoor itu ada waktu yang ideal 1 minggu pastinya itu menggaungkan isu. Jadi sebenarnya awalnya kita punya konsep webinar itu tanggal 15 September. Itu juga sudah kita gaungkan hingga tanggal 15. Kemudian yang kedua seminggu kemudian 15 September ini hari apa nih? hari Selasa. Selasa ya? Selasa. Kemudian seminggu sesudahnya kita sebenarnya kegiatan offline-nya ya, outdoor-nya dengan peluncuran JRC Back. Persisnya tanggal berapa Pak Budi?
Supaya bisa di tanggal 22 kalau konsep semula tanggal 22. tanggal 22 ya. Iya. Rencana tanggal 22 September, Pak. Iya. Jadi ini masih saya kira masih Hari satu hari rangkaian. apa nih, Pak? Hari Selasa juga, Pak. Selasa juga ya? Iya. Jadi ini saya kira masih satu rangkaian kegiatan Haruknas, meskipun Haruknas sendiri itu kan puncak hari peringatannya tanggal 17 September. Ya. Namun seperti biasanya puncak dari kegiatan sampai akhir bulan. Jadi kami pandang untuk alasan bagaimana kita agar kegiatan bisa bergaung, mungkin kita pecah seperti itu. Jadi demikian Pak dengan masalah waktu. Kemudian terkait hal yang lain mungkin saya ingin memberikan tambahan. Sebenarnya BPTC kan sejak tahun kemarin sudah ada kegiatan kampanye jalan hijau, di mana kampanye jalan hijau itu adalah sebenarnya pada awalnya pada tahun 2020 ini kita ingin kampanye hijau itu tahun ini kita besar-besarin karena ada COVID, kemudian itu batal. Tapi saya kira kelanjutan dari kampanye jalan hijau itu tetap kita teruskan sampai hari ini. Itu sebenarnya bahasan pada webinar itu juga setidaknya harus bisa menyinggung masalah kampanye jalan hijau itu, di mana intinya dari kampanye jalan hijau itu adalah sebenarnya bagaimana mengkampanyekan non-motoris transportation di dalam kaitan penggunaan angkutan umum, yaitu jalan kaki dan bersepeda. Jadi saya kira untuk topik dari kegiatan webinar itu juga tetap mengakomodir sisi pejalan kaki juga di dalam tema subtemanya nanti, jika ada pembicara dari pejalan kaki. Kemudian nanti mereka sama-sama bermuara pada masalah transportasi yang bijak di era pandemi, dan juga bagaimana kemudian dari sisi aspek kesehatan antara berjalan kaki dan bersepeda. Jadi seperti kita ketahui isu-isu kesehatan ini sangat dekat di sini. Ceritanya tahun kemarin itu isu kesehatan kita gunakan juga karena sebetulnya berjalan kaki dan juga naik sepeda itu punya nilai kesehatan yang cukup baik, terutama untuk masyarakat Jakarta. Karena ada kecenderungan begini. Pertamanya sudah angka dari Kementerian Kesehatan menyebutkan, angka resmi dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwasanya penderita diabetes di Jakarta itu ada tinggi di Indonesia. Salah satunya karena mereka kurang gerak. Ya ini mungkin juga bisa diseimbangkan. Kemudian secara nasional angka penyakit terkait dengan kurang gerak itu ada kecenderungan naik sekitar 3% tiap tahun. Karena kecenderungan manusia yang semakin kurang bergerak. Karena ya itu terlalu banyak sepeda motor dan sebagainya, sehingga mereka kegiatan aktivitas bergeraknya itu berkurang. Nah tentunya non-motoris transportation ini, berjalan kaki dan bersepeda itu bisa menjadi bagian agar bagaimana manusia itu menjadi cukup bergerak lah ya setiap harinya. Jadi mereka juga akan mendapatkan manfaat kesehatan di situ. Sebagai ilustrasi, tahun 2012 itu kalau tidak salah rata-rata orang Indonesia itu berjalan kaki hanya 3.000 langkah per hari. Sementara normalnya itu adalah 6.000 langkah, 7.000 langkah, idealnya 10.000 langkah. Jadi mungkin bisa dihitung kembali dan nanti bisa dikombinasikan dengan antara jalan kaki dan bersepeda, sehingga dua isu itu menjadi muncul kembali dan itu bisa menjadi pemahaman dari masyarakat. Walaupun nanti akhirnya ujungnya itu adalah untuk tahun ini kita fokus pada sepeda, begitu. Jadi nanti kemudian di akhir kegiatan webinar ini tahun ini kita fokus untuk mengamankan bagaimana bersepeda itu menjadi bagian dari motoris transportasi atau bersepeda last mile. Saya kira itu yang menjadi catatan saya di awal. Mungkin selanjutnya kepada ibu dan bapak yang barangkali bisa memberikan masukan, kalau itu silakan, atau Pak Direktur Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Budi dan Pak Konsultan ya, dan konsultan. Untuk selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu, sebagaimana tadi kita telah saksikan atau kita dengarkan secara sesama bahwa dalam rangka pembukaan GRC di Jababeka ini akan ada dua event.
yang satu ada webinar, yang kedua ada launching lah ya, peluncuran GRC Guide to Work. Jadi pada tanggal webinar pada tanggal 15 September, tentunya pagi ya, dari pagi dari jam 9 mungkin ya. Kemudian yang kedua tanggal 22 September yaitu peluncuran TRC. Kalau tadi kita ini kan rasanya masih belum lengkap ya pelaksanaan nanti pada saat pembukaan TRC. Untuk itu kami mohon masukan dari bapak-bapak yang hadir di ruang rapat ini. Kita mulai dari Pak Bambang dulu dari PPD, bagaimana? Ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Direktur dan rekan-rekan semua. Ini menyampaikan tadi sebelum kita mulai di sini Pak, kami sempat diskusi panjang juga dengan Pak Cahyadi dari JBBK dan tim. Ada beberapa terobosan-terobosan Pak yang kami upayakan agar gaung dari layanan JRC ini cepat diketahui oleh masyarakat dan juga menimbulkan animo. Jadi kami melakukan beberapa terobosan Pak, antara lain ya dari sistem pembayarannya, bahkan yang bisa mendapat diskon untuk person-person di Hollywood, ada Hollywood Junction situ Pak di JBBK itu. Jadi kalau dia biasanya kalau pengguna JRC ini banyaknya frequent riders, mereka udah rutin ya, udah kreatif. Mereka bisa beli tiket langganan, dapat diskon dari pembelian tiketnya itu, tapi dia juga bisa menggunakan untuk mendapatkan diskon di person-person di Hollywood Junction JBBK. Kami juga meluncurkan program untuk membangun komunitas di pengguna bis di JBK. Karena tidak hanya warga di sana, itu ada pekerja, ada pelajar, ada warga. Jadi ada beberapa segmen. Kami akan melakukan survei Pak bersama dengan pihak JBK, dengan tentunya dengan pihak Disub juga, untuk benar-benar bisa membaca seperti apa aspirasinya. Karena di PPD ini saya sharing saja bahwa kami membangun komunitas setiap trayek. Jadi masing-masing trayek itu ada komunitasnya melalui WA Group. Ini udah pindah ke tele Pak, karena biasanya tinggi demandnya di atas 250 pengguna. WA itu maksimal 250, kita pindah ke tele. Jadi sangat interaktif kami Pak. Artinya setiap masukan, setiap keluhan itu segera ditindaklanjuti. Jadi memang kami ingin memanjakan penumpang-penumpang di JRC, khususnya di layanan kami, termasuk membangun pendekatan personal. Tidak hanya dari customer service kita kasih dia seperti nomor pengaduan, mereka bisa tracking setiap hari itu pengaduannya sampai mana. Dan kalau kelamaan kami manajer bisa lihat, waduh lebih dari 3 hari berarti nggak benar pekerjaannya di bawah. Jadi hal seperti itu kami perhatikan. Ada tiket langganan, lalu ada lost and found, lalu ada surat keterlambatan seandainya. Tapi gini, di PPD ini adalah kepastian keberangkatan itu dijamin Pak. Itu sangat penting. Bahwa bis JRC ini, katakan di Mejo Blok M, apabila ditentukan timetable-nya jam 8.30, tepat 8.30 bis ini akan berangkat, walaupun tidak ada penumpangnya. Itu adalah komitmen kami dan menjadi positioning kami. Mengapa demikian? Karena pengemudi kami mendapatkan insentif tidak dari jumlah penumpang, tidak dari pendapatan, tapi dari pencapaian rentase. Alhamdulillah, strategi ini kami terapkan di semua layanan JRC kami, dan justru ini punya daya untuk
meningkatkan animo. Karena mereka butuhnya adalah kepastian belakang. Kalau buat sampai di lokasi ini tujuan ya itu sangat tergantung dari traffic di luar kemampuan kita. Tapi kami berupaya adalah bagaimana mungkin kami optimalkan semua yang ada di dalam kontrol kami. Kami juga membangun aplikasi namanya State PPD. Di dalamnya itu ada e-ticketing, ada passenger information system, ada mereka bisa tracking posisi bis, bisa lihat timetable-nya, dan aplikasi kami sudah terintegrasi dengan MRT dan KIC komputer. Artinya untuk time management bagi penumpang itu sangat mudah. Mereka tinggal lihat kalau saya naik bis ini estimasi sampai bisa diprediksi, timetable-nya MRT atau KIC itu jam berapa, mereka bisa melakukan time managementnya masing-masing. Nah khususnya e-ticketing kami juga kasih kemudahan Pak, artinya kami tidak issue media pembayaran e-ticketing yang baru, tidak. Kami hanya izin Pak, kami hanya membangun platform di mana semua issuer bisa bergabung. Prinsip hashtag itu adalah semua bisa, artinya kartu apapun yang ada di dompet Anda, aplikasi apapun yang ada di HP Anda, itu bisa digunakan di platform e-ticketingnya PPD. Apalagi insya Allah nanti minggu ketiga ini, September ini, Bank Indonesia akan mengesahkan peraturan mengenai QRIS. Ya, kami sudah siap QRIS itu. Artinya M-Banking pun kami sudah bisa pakai, silahkan. Jadi mulai dari kartu, aplikasi yang berbasis pembayaran berbasis aplikasi, dan M-Banking. Nah dengan QRIS ini ya Pak, semua bisa. Jadi sangat dimudahkan, kami sangat memanjakan penumpang, baik dia media yang dimiliki adalah menggunakan teknologi MyFair Pak, agak sedikit teknis. MyFair itu adalah basis platform yang dipakai oleh e-money perbankan Pak pada umumnya. Tapi juga bisa menggunakan platform pembayaran yang berbasis pada Sony Verica. Nah, Sony Verica ini banyak dipakai oleh kereta api, KCI, MRT, itu menggunakan basis Sony Verica. Dan kami sudah menyiapkan alat yang sudah tersertifikasi oleh Kominfo yang bisa menerima baik platform MyFair dan platform Sony Verica. Ya, di samping juga tentunya pada masa new normal ini kita hidup berdampingan dengan corona, dengan virus. Itu sangat ketat Pak. Tidak hanya yang standar yang diterapkan, bahkan setiap satu trip Pak, setiap satu perjalanan di ujung itu kami melakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya pagi hari atau malam hari di pool, tapi setiap selesai satu hitase kami melakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh. Kami sangat ketat menjaga semua protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah tentunya juga sosialisasi luar biasa penting. Izin sharing, kami melihat ini sharing ini aja Pak, data yang kami terima. Penumpang kami itu adalah pengguna media sosial Pak. Jadi memang yang paling efektif itu ya sosialisasi adalah melalui media sosial. Ini nanti akan ala ujungnya nih mulut ke mulut Pak. Buat tempat itu efektif sekali Pak, sangat efektif. Kami bekerjasama dengan semua media sosial yang menjadi mitra kami, baik pihak developer maupun pihak mall. Jadi kami saling mengendorse. Mereka mengendorse kami di dalam media sosial mereka, kami pun mengendorse mereka di dalam media sosial kami. Dan ini hasil efektif Pak. Sifatnya direct, dan karena memang karakternya ini adalah pengguna aktif dari media sosial, ini lebih tepat guna. Ini saya Pak nih, tentunya media-media lain silahkan digunakan, cuma kami melihat dari pengalaman kami ternyata yang paling efektif ini adalah media sosial yang kita optimalkan
bekerjasama dengan berbagai stakeholders yang menjadi mitra-mitra kami. Jadi beberapa Pak izin yang bisa kami sharing di sini, karena tujuan kami adalah bagaimana layanan JRC ini bisa optimal untuk menjadi salah satu terobosan untuk membantu mengurangi kemacetan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Yang ada yang saya mau tanyakan kira-kira dari PPD. Kira-kira kesiapan PPD dalam rangka nanti pada tanggal 22-nya Pak. Kesiapan bus maupun kesiapan sebelumnya, langkah-langkah yang mau dilakukan, misalkan promosinya atau gimana? Silakan. Jadi Pak, biasanya sebelum kami melakukan flag off uji coba itu, kami sudah curi start Pak izin buat sosialisasi. Itu pertama adalah kita tentunya punya kesepakatan kerjasama dengan pihak pengembang atau mall ya. Lalu survei dilakukan bersama-sama dengan pihak Dishub. Kami juga koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada yang terkait di kawasan, katakanlah organda, polisian. Nah biasanya curi starting itu adalah kita minta pihak developer itu sudah mulai melakukan campaign awal Pak. Campaign awal, kita udah mulai bisa saat kita melakukan survei itulah kita melakukan campaign Pak sana untuk bisa membaca seperti apa sih di media. Ada beberapa media yang efektif Pak, antara lain kita bisa menggunakan Google Form. Google Form itu seperti saya sampaikan tadi adalah ini mereka pengguna ID Pak. Gunakan saja Google Form untuk survei. Itu pertanyaan apa saja bisa kita desain dan cepat Pak itu Pak. Cepat sekali. Nah, untuk kesiapan bisnya Pak, kami memang sudah siapkan bisnya, unitnya sudah ready, tinggal kami sesuaikan desainnya dengan warna JRC merah itu Pak ya. Iya. Iya. Tapi unitnya sudah siap. Sudah siap. Pak kira-kira Ini dipersiapkan? kan untuk yang di JLBK ada 2 trayek Pak. 2 trayek. Kami akan melakukan survei nanti Pak. Kita akan lihat demandnya seperti apa. Tapi minimal paling enggak 2 bis per trayek minimal. Itu adalah jumlah minimal. Seandainya nanti survei yang menunjukkan indikasi bahwa ini trennya demandnya tinggi, kita akan melakukan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk PPD siap tanggal 22 ya. Nggak ada perubahan tanggal lagi nih ya. Berarti ya. Dari Sinar Jaya, gimana kesiapannya kira-kira? Sinar Jaya dulu nih. Yang GRC dari Jababeka ke Taman Wisata Ancol. Hidupin dulu. Nah, ada. Tes. Ya, selamat siang Pak Direktur dan teman-teman semua Pak. Terima kasih atas waktunya. Kesiapan Sinajaya Pak, karena hari ini kami bawa tim kami Pak. Dari operasional, perkenalkan Pak Rafles Pak. Pak Direktur mungkin sudah kenal Pak. Ya, udah. Kepanjangan Pak Rafles, Pak Sandro Pak. Pak Sandro ya. Dan ada satu dari marketing Pak Eko Pak. Jadi kami targetnya Pak akan persiapan secepatnya untuk jadwal yang Bapak tentukan Pak. Dan untuk saran kami Pak, karena ini kan Ancol Pak, mohon juga dibantu supaya kami dapat bekerja sama dengan Ancol, dengan manajemen Ancol, sehingga ada kolaborasi Pak dengan pihak Ancol. Diharapkan bus itu mempunyai akses masuk ke Ancol, sehingga penumpang tidak perlu mungkin di masyarakat kan lebih enak langsung sampai ke tujuannya Pak. Jadi mohon dibantu akses ke sana, dan juga mungkin dari pihak Jababeka Pak mungkin bisa disosialisasi jauh-jauh hari, dan juga sebenarnya bisa dibikin survei Pak, survei berapa sih kebutuhan masyarakat ke Ancol untuk bersepeda Pak, dan termasuk juga lintasannya Pak. Mungkin bisa dibuat juga Google Form seperti kayak kita lakukan di kantor Pak. Sejak COVID ini kita selalu mengadakan Google Form, karyawan mesti isi Pak, story dia apa Pak. Jadi kita dari situ bisa nge-track dia, apakah dia boleh masuk apa enggak. Di luar dari suhunya 37, 38 ya, 38
di sungai itu nggak boleh masuk Pak. Ya, jadi untuk acara persiapannya Pak, saya mohon petunjuk lanjut dari Pak Direktur sehingga kita bisa intens Pak untuk kedepannya ini Pak. Itu aja Pak. Armada kami siap Pak. Oke, makasih. Terima kasih Pak Teddy. Lanjut sekarang ke bus tiket dulu ya. Gimana kesiapannya kira-kira bus tiket? Selamat siang Pak Dirut dan teman-teman semua di sini. Kami dari pihak bus tiket kita bekerja sama dengan pihak Jababeka untuk mengadakan feeder. Memang dalam kesempatan ini beberapa hal yang kita harus integrasikan lagi, untuk memastikan lagi mengenai rute-rute. Tapi kalau dari sisi armada sendiri kami sudah siap dalam arti untuk acara tanggal 22 ini kami bisa menyediakan armada feeder kami sebagai showcase mengenai rute-rutenya sendiri, karena memang ini kan kita masih dalam tahap survei juga dan penjajakan, dan saya rasa nanti di kesempatan ini juga dapat kita sosialisasikan dengan masyarakat setempat mengenai rute-rute yang on demand gitu. Jadi mungkin nanti dalam acara ini juga kita bisa buka booth yang mana nanti baik dari pihak tenant kawasan industri maupun residensial bisa mengajukan rute-rute mana yang mereka pengen buka gitu. Jadi kita sebenarnya di sini mengenai rutenya sendiri masih terbuka. Kita bisa melayani beberapa rute yang di request oleh masyarakat gitu. Jadi mengenai kesiapan tanggal 22 sekali lagi, kalau dari sisi armadanya kami bisa menyediakan untuk sebagai showcase gitu ya. Tapi nanti untuk masalah rutenya sendiri, untuk kepastiannya kita masih harus berkoordinasi lagi dengan pihak JOBK untuk konfirmasi. Ya, saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Theo. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan juga oleh Pak Bambang dari BPD, sudah barang tentu koordinasi ke Disub ya, supaya lebih intens lagi karena berkaitan dengan perizinan juga. Kemudian ya dengan Jababeka dengan Pak Aryani supaya lebih ini lagi, lebih intens juga berkaitan dengan rute-rute yang disampaikan tadi oleh Bus Tiket. Sebelum ke Pak Rian, saya minta dari Pak Sandri dulu, dari Damri ini. Karena Damri sudah ada Jabodetabek Airport Connection yang sudah beberapa lama beroperasi di wilayah Jababeka menuju bandara. Untuk itu dengan kehadiran JRC nanti kami harapkan dapat bersinergi gitu ya. Bersinergi dengan operator-operator lain supaya kita dapat sama-sama maju, sama-sama berkembang. Silakan Pak Sandi. Oke, terima kasih Pak Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nama saya Sandri, Direktur Komersial Damri. Untuk trayek Damri dari Botani Square ke bandara cukup bagus ya Pak His. Jababeka bandara. Jababeka. Jababeka bandara. Belum ada. Kita minta nanti sama Pak Dir lah untuk berikan kami trayek. JAC udah ada Pak masalah? Belum Damri. Sudah ada Pak. Ada Pak. Di luar. Iya, kita maklum. Di dalam Pak. Di dalam. Ya. Oke. Ada cuma memang Pak ya itu tadi kami mohon lebih ditingkatkan lagi ininya pelayanannya gitu loh. Satu. Jababeka. Oke. Unit hub baru ini ada. Saya pikir yang di BS itu Botani Square.
Tadi Bogor, ini sekarang Pak. Sekarang ya, kita nanti. Cikarang, dari Cikarang. Sudah ada, Pak. Ya, mohon maaf, saya baru 2 bulan setengah Baru 2 ya bulan. bergabung dengan Damri. Saya dari Pertamina dan sebenarnya sudah beberapa program yang kami jalankan di Damri. Apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi ini sudah dijalankan semenjak tanggal 13 Juli ya Pak ya. Waktu pertama kali ini Pak Dir yang di Bogor itu Ya. kami sudah menjalankan yang namanya bus dengan gratis bagasi sepeda. Itu kami sudah lakukan. Tadi ada foto tuh, fotonya Damri itu. Ya. Nah, untuk program-program juga yang disampaikan Pak Bambang tadi itu sudah kami lakukan juga semuanya ya. Dan untuk Jababeka ya terus terang saya belum Cikarang, saya belum sempat monitoring karena kami dengan adanya pandemi ini struggle untuk memastikan pergerakan Damri di seluruh Indonesia ini berjalan lancar. Saya kira gini, apapun program yang akan kita buat, ini akan struggle. Oke, saya akan melihat dari sisi waktu saya di Pertamina, Pak ya. Nah, ini bukan dari sisi dari Damri. Di Pertamina, saya tuh pindahnya bulan Juni. Pandemi itu mulai bulan Maret. Itu sudah ada pengumuman yang mana publik transportasi ini adalah